dengan jadwal pemotretannya selanjutnya saya hanya mendapat job pemotretan sudah bekerja sama dengan bidangnya masing-masing. Alhasil yang lebih sering berada di agensi dan studio sudah 1 minggu. Jadwalnya sangat padat dan selalu mendampingi Yendra Patiaket. Sisi membawa terus sarapan makan siang hingga makan malam yang lalu berada dalam pengawasan Jen yang begitu ketat. Dan tibalah weekend berdepatan pada hari Minggu. Yang sudah mengosongkan jadwalnya untuk istirahat di penthouse-nya. Ian baru bangun tidur dan dia melihat Jin sudah bersiap-siap dan terlihat rapi. Jin, kau mau kemana? Ian hanya diam saja. Setiap minggu Jin pergi keluar kota atau kemana. Minggu lalu Jin mengatakan pergi ke Museum Louvre untuk melihat pameran lukisan bersama teman kuliahnya. Minggu ini pergi lagi dan Ian tidak tahu kemana. Ian hanya bisa tersenyum walaupun ia merasa sangat bosan di rumah. Tidak apa-apa Jen, aku juga lelah, jadi perlu istirahat. Sejak mendekati Ian, dia melihat harapan panjang itu dan memberi kecepatan. Di sana aku akan segera kembali. Ingat jangan keluar rumah sembarangan, apa kau paham? Ian mengangguk. Aku mengangguk. Kepulanganmu Jen. Ian jadi teringat semenjak kembali dari Hawaii mereka tak pernah berkomunikasi. Ian memasukkan pakaian yang berjajaran ke dalam keranjang lalu meletakkannya di sudut ruangan. Ian menatap tirai gorden kamar yang tertutup, kemudian tersenyum. Dia penasaran dengan Taeyong. Akhirnya Ian pun membuka tirai tersebut dan langsung saja pemandangannya menembus ke arah balkon rumah Taeyong. Pria itu tidak ada di sana, sepertinya masih di dalam kamar samar-samar. Ian bisa lihat Taeyong sedang memakai baju baru selesai mandi. Taeyong baru selesai mandi berjalan menuju balkon. Dia tersenyum bahagia saat melihat tirai kamar yang terbuka lebar, namun pemandangannya berasa membatat bola mata. Taeyong besar adalah Ian sedang dengan santai seolah tak ada beban. Betis menurunkan dan tangan Taeyong bergetar. Jangkauannya bergerak naik turun melihat kelindahannya sudah lama tak pernah dijamahnya itu. Taeyong mematung di tempat tanpa berkedip. Ian tersenyum dan melambaikan ke arah Taeyong. Pria itu melambai kaku sambil mengelus yang sudah. Ian memakai waternya membuka dinding jendela itu berjalan ke balkon. Coba mengilas di depan Taeyong. Ian tersenyum. Taeyong memang terkejut. Dia berdalam kaku dan langsung menutup bagian dengan telapak tangannya. Ia tertawa dengan keras melihat reaksi Taeyong. Taeyong mendesnya, jangan memancingku atau aku akan melompat ke tempatmu sekarang juga. Taeyong bersiap naik di sebelah kakinya. Ian melangkah melewati pembatas balkon tersebut. Ian yang merasa mulai khawatir pun menarik hotelnya yang rapat. Jujur hari ini merasa bosan saja. Hari ini kau mau kemana? Apa jadwal pemotretan? Ucap Taeyong. Tidak ada, memang kenapa? Taeyong tidak berpikir mau menemaniku jalan-jalan. Aku jamin kau bosan sendirian di rumah.
Teo tak bisa menyembunyikan rasa bahagianya. Oke, 20 menit lagi aku tunggu di basement. Cap. Teo pria itu buru-buru masuk ke dalam sambil tersenyum. Ian yang baru melihat tingkah Teo tersenyum dan kemudian masuk ke dalam rumahnya sendiri. Astaga, apa yang harus aku pakai? Dia sudah sering melihatku berpakaian seperti ini, ucap Teo sambil mencocokkan sebuah Louis Vuitton di tubuhnya. Dia terlihat bingung harus mengatakan apa. Seumur hidup baru kali ini Taeyong terlihat bingung harus pakai apa seolah baru pertama kencan. Taeyong melempar coatnya ke ranjang dan mencocokkan setelan lain dan mengganti dengan jas dan laman tardal kuno sekali. Taeyong melempar dan menggantinya dengan yang lain. Ryan pakai baju raja berwarna putih. Sepatu boots sudah menjadi andalannya semenjak di Paris. Yang memulai wajahnya dengan makeup ringan. Dia memakai topi kacamata hitam dan Sherlock menghindari sorotan publik agar tidak ada yang mengenalnya. Ian menekan shoulder bag peladanya setelah dia rasa beres. Kemudian dia keluar dari kamar. Ian melangkah menuju basement dan benar saja Taeyong sudah menunggu dia di sana. Pria itu terlihat tampan dan setelah dengan pakaian kasualnya. Taeyong tersenyum saat melihat Ian sudah tiba. Wah, tidak disangka saat ini aku bisa jalan-jalan dengan model terkenal. Kemana saja harus kan bersamamu? Ian menolak sabar. Dia mulai menyetir mobilnya dengan kecepatan sedang. Ian perhatikan sesuatu yang begitu cerah sekali. Taeyong menarik ke arah Ian. Hal itu selalu membuat Taeyong bernostalgia akan kenangan mereka dulu. Sama halnya dengan Ian dulu saat bertemu mobil dengan Taeyong. Dia duduk dengan kaku dan wajah menunduk sambil menarik-narik rok dan agar apanya tidak terlihat. Jin, Jin pergi kemana? Sepertinya kau berani keluar karena dia tidak ada di rumah. Ian mengaku sedang keluar kota, tidak tahu apa yang dia lakukan. Taeyong tersenyum, bagaimana jika dia menemui selingkuhannya? Kau tidak bisa menjamin seorang laki-laki yang terlihat baik di depan saja. Yang tersenyum, benar sekali, contohnya sepertimu. Jika Jin selingkuh, tinggal selingkuh balik gampang kan? Dia tersenyum, aku siap menjadi partnermu. Dasar, sebaiknya kau kembali ke Korea, masih banyak pekerjaan yang harus dikerjakan di sana. Dia tertawa, sudah aku serahkan pada Jimin, aku tidak akan pulang sebelum mendapatkanmu kembali. Sebenarnya membuat suasana di antara mereka mendadak senyap. Ian berdiam dan memalingkan wajahnya ke arah kaca jendela. Kenapa Taeyong harus mengatakan hal seperti itu juga? Taeyong, kenapa ajak aku ke sini? Kau kan di sini ramai. Bisik Ian, sedangkan Taeyong hanya tersenyum. Jika masih di hutan saja, bagaimana apalagi saat hujan sepertinya sangat sebaiknya kau diam. Taeyong tertawa. Akhirnya Ian berjalan di samping Taeyong. Berada menghentikan langkahnya saat melihat benda-benda bersejarah hingga abad ke-9. Taeyong merasa benda-benda itu sangat menarik.
Setelah makan siang bersama, barulah keduanya berjalan menuju Sungai Seine. Mereka berjalan berdiri dengan melewati jembatan yang dikelilingi benteng yang begitu indah. Ian mengetukkan langkahnya dan berdiri di pinggir jembatan sambil melihat pemandangan sungai di bawah sana. Kapal pesiar melewati Sungai Seine. Theo memberi makan merpati yang mendengar di pinggir jembatan tersebut. Ian tersenyum. Dia merasakan bahwa selama ini begitu sibuk sehingga tidak punya waktu santai. Jika ada waktu pun, Ian memilih di rumah saja. Dalam 3 tahun ini banyak yang sudah dicapai. Mengingat Jongkok terkadang Ian tersenyum miris. Itu adalah rencana masa depan mereka dan sekarang dijalankan dengan Jenny. Jongkok mengatakan bahwa dia dan Jenny sudah tunangan dan mereka akan menikah dalam waktu dekat. Ian memiliki sedikit rasa penyesalan di hatinya, namun dia sudah ikhlas itu sama pilihannya. Jongkok sudah bahagia dan dia dengan Jenny. Ian bahkan tidak yakin. Mereka menghabiskan waktu bersama hingga malam hari. Setelah melihat pemandangan matahari terbenam di sungai, ini keduanya berjalan menuju alun-alun pusat kota. Merupakan alun-alun yang banyak menarik wisatawan karena terkenal dengan air mancurnya yang sangat unik dan megah, serta kincir raksasa yang berada di balik air terjun tersebut. Lampu-lampu yang mengisi kincir tersebut terlihat sangat indah. Yang terlihat kagum selama 3 tahun di Paris, dia selalu sibuk dengan pekerjaan hingga tidak sempat mengunjungi tempat-tempat yang indah. Ian berjalan mendekati air mancur raksasa setinggi 20 meter yang berada di tengah alun-alun tersebut. Oh ya ampun, sangat rugi sekali, ucap Theo. Ian mengolah napas kasar dan buka kacamata hitam. Dia mengeluarkan ponsel dan men-selfie dirinya sendiri menghadap ke arah air mancur tersebut. Wah, ternyata sangat bagus. Kalau ingin selfie bersama aku, ini kesempatan langka, ucap Theo. Ian kemudian tertawa. Astaga, bilang saja mau selfie dengan model terkenal seperti gue kan. Entah bagaimana dengan Theo sedikit bergetar. Ian yang berusia pun melihat hasil fotonya. Dia menghela nafas. Astaga, Theo ini buram. Kau memang tidak pernah beres soal mengambil Elsa. Theo hanya tersenyum. Dia menggaruk tengkuknya yang tak gatal. Ian mengambil ponsel Theo dan siap berpose untuk selfie. Theo tersenyum. Dia memperhatikan wajah Ian dari samping. Saat ini cara mereka berdua dekat. Theo mengajak pipi Ian dan Ian merasa terkejut. Namun selfie itu berhasil diambil dengan sangat baik. Theo melepaskan kita sedang di luar. Sebentar saja, aku mohon kau tahu hari ini aku merasa sangat bahagia. Ian hanya menunduk ke aku dan tidak berani menatap wajah Theo. Sepertinya dia diam saja sekarang. Aku bahagia saat menghabiskan waktuku. Hal ini mengatakan pada kita yang dulu. Kau masih ingat kan kita kencan di bawah pohon maple itu? Ian mengangguk ke aku. Tentu saja dia masih ingat. Tentang hal ini itu tidak pernah aku lupakan.
Keduanya akhirnya masuk ke dalam mobil yang diparkir tepat di bawah pohon. Taeyong memakai seatbeltnya, sama halnya dengan Ian, namun Ian terkejut saat Taeyong berinisiatif memakaikannya seatbelt. Pria itu menarik seatbelt dan melingkarkannya ke kursi kemudi. Ian menahan nafas saat wajah mereka berdua dekat. Taeyong menatap pada wajah Ian dengan intens. Dia tidak bisa menahan dirinya untuk tidak merasakan pelukan. Suasana mendadak senyap. Bahkan Ian takut jika Taeyong mendengar debaran jantungnya. Taeyong menggenggam tangan Ian mendaratkan. Ian merasa terkejut. Dia berusaha menolak, namun Taeyong semakin dengan kuat. Taeyong atas dan bawah Ian secara bergantian tanpa memberi jeda, melepas semua yang telah dia tahan selama ini. Taeyong menyusup masuk dan bergerak liar di dalam sana, membuat sekujur tubuh Ian lemas. Dia melepas seatbelt milik Ian, sedangkan Ian merasa pikirannya kosong. Cuman itu seolah menariknya masuk ke dalam masa lalu mereka. Tanpa sadar Ian membalas dan mengelukkan tangannya. Aroma harum Max memenuhi penciuman Ian. Sekarang akhirnya Taeyong tidak pernah mengganti parfumnya sejak 3 tahun lalu. Ia menatakan degup jantungnya menggila, napas keduanya memburu. Mata mereka saling berhadapan. Ian memandang wajah Taeyong dari dekat dan menyentuh wajah itu. Taeyong meraih tangan Ian lalu mengecupnya dengan penuh perasaan. Ian merasa semakin resah karena sikap Taeyong. Ian, kau tahu semenjak kau pergi dari hidupku, aku merasa hancur, bahkan seolah kehilangan segalanya. Saat kau pergi, aku baru sadar betapa pentingnya kau dalam hidupku kala itu. Ian diam, namun matanya tak lepas dari Taeyong. Taeyong sudah mengumpulkan keberaniannya. Ini adalah waktu yang tepat untuk mengutarakan perasaan dan isi hatinya. Ian, aku datang kembali ke kehidupanmu karena aku. Taeyong menarik nafas panjang sebelum melanjutkan ucapannya. Sungguh mengatakan hal ini adalah hal yang berat baginya. Taeyong sudah mempersiapkan dirinya dengan matang.